Baik, bismillah. Saya Nur Kayani dengan stambuk F1G118069. Di sini saya akan mempresentasikan tugas NEET Disaster Recovery. Langsung saja. Ringkasan Week 2. 6 pelajaran dari modul ini adalah: yang pertama, apa itu perancangan kontingensi; yang kedua, metodologi perancangan kontingensi; ketiga, analisis dampak bisnis; keempat dan kelima, strategi perencanaan kontingensi, pencadangan data dan pemulihan bagian 1 dan 2; keenam, strategi perencanaan kontingensi untuk perlindungan waktu nyata, pemulihan server dan pemulihan aplikasi. 1. Perencanaan kontingensi. Di antara berbagai ancaman terhadap aset informasi dan sistemnya dan potensi bencana alam yang dapat memengaruhi operasi organisasi yang sedang berlangsung, organisasi memerlukan serangkaian perencanaan tambahan. Perencanaan untuk operasi yang tidak normal. Jika terjadi kesalahan, organisasi harus siap. Perencanaan untuk organisasi yang tidak normal ini disebut sebagai perencanaan kontingensi. Rencana kontingensi itu sendiri dirancang untuk mengawasi penetapan staf dan pengembangan untuk semua rangkaian rencana bawahan. Keseluruhan proses persiapan untuk kejadian buruk yang tidak terduga disebut perencanaan kontingensi atau CP. Selama CP, komunitas TI dan keamanan siber mempersiapkan unit organisasi masing-masing untuk mempersiapkan, mendeteksi, bereaksi, dan memulihkan diri dari peristiwa yang mengancam keamanan sumber daya dan aset informasi, termasuk informasi manusia dan modal. Tujuan utama CP adalah memulihkan mode operasi normal dengan biaya minimal dan gangguan terhadap aktivitas bisnis normal setelah kejadian yang merugikan. Rangkaian perencanaan pertama yang akan dibahas adalah perencanaan respon insiden atau IRP. Secara tradisional, IRP adalah seperangkat rencana yang berfokus pada TI atau keamanan cyber yang juga dikenal sebagai manajemen insiden. Namun karena insiden dapat berdampak pada seluruh organisasi, setiap organisasi harus memahami konsep, rencana, dan apa yang harus dilakukan dan kapan. Berlawanan dengan kepercayaan populer, tidak semua insiden difokuskan pada serangan cyber yang aset informasi organisasi. Beberapa melibatkan hal-hal kecil yang masih dapat berdampak pada aset informasi organisasi. 2. Metodologi perencanaan kontingensi. Tahapan utama dalam metode ini adalah: 1. Bentuk CPMT. Kumpulan tim manajemen yang akan memandu perencanaan dan pelaksanaan CP. Pengembangan pernyataan kebijakan CP adalah langkah 2. Ketiga, melakukan analisis dampak bisnis. Keempat, bentuk tim perencanaan bawahan. Kelima, mengembangkan kebijakan perencanaan bawahan. Keenam, mengintegrasikan dia. 7. Mengidentifikasi kontrol pencegahan. Kedelapan, mengatur tim respon. Ke-9, membuat strategi respon. Ke-10, mengembangkan rencana bawahan. 11, memastikan rencana pengujian, pelatihan dan latihan. Dan ke-12, memastikan rencana pemeliharaan. Sebelum CPMT dapat dimulai mengembangkan dokumen perencanaan, CPMT harus terlebih dahulu menerima panduan dari tim manajemen eksekutif dan kemudian menggunakan informasi tersebut untuk membuat kebijakan perencanaan kontingensi formal. Tujuan dari kebijakan CP adalah untuk secara jelas mendefinisikan ruang lingkup oleh CP dan menentukan peran, tanggung jawab, dan jadwal untuk menangani insiden, bencana, dan krisis serta menerapkan strategi kontinuitas secara sesuai kebutuhan. Analisis dampak bisnis. Analisis dampak bisnis atau BIA adalah kegiatan prasyarat yang dilakukan oleh CPMT untuk mengalami dan mempersiapkan dampak berbagai peristiwa buruk yang dapat terjadi pada organisasi. Dia adalah komponen penting dari tahap perencanaan awal karena mengharuskan organisasi untuk melakukan penilaian mandiri yang terperinci atas fungsi bisnisnya, untuk menentukan fungsi mana yang paling penting untuk kelangsungan hidup jangka panjang organisasi. Prioritas ini berperan selama peristiwa buruk yang mengharuskan organisasi untuk memprioritaskan upayanya dalam pemulihan dari
bencana atau memindahkan operasi penting keluar lokasi hingga lokasi utama telah dipulihkan. CPMT melakukan dia dalam 3 tahap. Pertama, menilai misi atau proses bisnis dan recovery criticality. Kedua, mengidentifikasi kebutuhan sumber daya, dan ketiga, mengidentifikasi prioritas pemulihan. Tugas utama dia yang pertama adalah menganalisis dan memprioritaskan proses bisnis organisasi berdasarkan kepentingan atau kekritisannya terhadap operasi organisasi secara keseluruhan. Tujuan titik pemulihan atau RPO adalah ukuran seberapa banyak data yang dapat dipulihkan setelah insiden atau bencana yang dinyatakan dalam jam, atau seberapa besar kerugian yang dapat ditanggung. Walaupun pemulihan kerja atau WRT biasanya melibatkan tugas non-teknis yang diperlukan organisasi untuk membuat aset informasi dan dapat digunakan kembali untuk fungsi bisnis yang dimaksudkan. WRT mungkin termaksud memverifikasi sistem atau datanya akurat dan siap digunakan. MTD adalah waktu terlama yang mungkin tidak tersedia pada suatu aset sebelum berdampak negatif pada organisasi, mungkin setelah pemulihan. MTD dapat dihitung hanya dengan menambahkan WRT ke RTO. Setelah organisasi membuat daftar prioritas misi dan proses bisnisnya, organisasi dapat menentukan sumber daya apa saja yang diperlukan untuk memulihkan dan selanjutnya mendukung proses tersebut dan aset informasi yang terkait dengan proses tersebut. Beberapa proses membutuhkan sumber daya yang intensif. 4. Pencadangan dan pemulihan data. Ada 5 mekanisme prosedural utama yang membantu pemulihan informasi penting dan kelanjutan operasi bisnis, yaitu perlindungan tertunda, perlindungan waktu nyata, pemulihan server, pemulihan aplikasi, dan pemulihan situs. Komputasi awalnya digambarkan berdasarkan 3 layanan mendasar, yaitu Soft as Server, Service, Platform as Service, dan infrastruktur sebagai layanan. Manfaat lain dari pencadangan data cold berasal dari fakta bahwa sebagian besar penyedia pencadangan komersial menggunakan proses enkripsi sebelum data dikirim ke lokasi penyimpanan cold. Data tidak dikirim dalam bentuk teks, biasanya melalui internet, sehingga tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Karena data cadangan cold tersedia melalui internet, organisasi juga dapat dengan mudah mengakses data tersebut untuk memulihkan ke sistem lain dalam jangka waktu yang relatif cepat. Dengan demikian, meminimalkan waktu henti ketika sistem harus dibangun kembali atau data harus dimuat ulang. 5. Strategi backup atau recovery data. Ada 3 opsi pencadangan dasar sehubungan dengan berapa banyak data yang harus dicadangkan pada satu waktu: penuh, diferensial, dan inkremental. Cadangan penuh hanyalah itu pencadangan penuh dan lengkap dari seluruh sistem, termasuk semua aplikasi, komponen sistem operasi, dan data. Cadangan diferensial adalah penyimpanan semua file yang telah diubah atau ditambahkan sejak pencadangan penuh terakhir. Pencadangan diferensial bekerja lebih cepat dan menggunakan lebih sedikit ruang penyimpanan daripada cadangan penuh, tetapi setiap pencadangan diferensial harian lebih besar dan lebih lambat daripada hari sebelumnya. Ada 9 konfigurasi RAID yang ditetapkan. Hanya ada 4 yang umum digunakan, yaitu 1. RAID level 0 membuat satu volume logis besar di beberapa hard drive yang tersedia dan menyimpan data menggunakan proses yang dikenal sebagai disk stripping. 2. RAID level 1. Ketiga, RAID level 0 class 1. Dan yang keempat, RAID level 5. Dia untuk mencoret data di beberapa drive, tetapi menyisipkan data pemeriksaan paritas atau kesalahan di semua drive dalam kumpulan. Keenam, yaitu strategi CP tambahan yang berfokus pada aplikasi, sistem, dan pemulihan situs. Salah satu strategi untuk menerapkan pemulihan redundansi server adalah melakukan server mirroring menggunakan strategi server panas, hangat, dan dingin. Dalam strategi ini, pengontrol domain IE server online utama adalah server panas
dan penyediaan layanan yang perlu untuk mendukung operasi. Ada 3 opsi penggunaan bersama yang dapat dipilih, yaitu 1. Timeshare yang beroperasi seperti salah satu situs panas, hangat, dan dingin. Biro layanan adalah agen layanan yang menyediakan real estate komersial dengan biaya tertentu. Dan yang ketiga, kesepakatan bersama adalah kontrak antara 2 organisasi atau 2 cabang dari organisasi yang sama untuk saling membantu jika terjadi bencana. Perjanjian layanan adalah dokumen kontrak yang menjamin tingkat layanan minimum tertentu yang disediakan oleh vendor. Jika penyedia layanan tidak membuat jaminan hukum mengenai tingkat kinerja, organisasi tidak akan meminta bentuk layanan pengganti, redundan, dan alternatif jika layanan utama yang ditawarkan dalam kontrak dikompromikan. Ringkasan week 4 ada 4 yang akan dibahas, yaitu yang pertama, perencanaan pemulihan bencana. Respon insiden berfokus pada kejadian buruk kecil yang mengancam aset informasi organisasi. Pemulihan bencana berfokus pada kejadian buruk besar yang mengancam kelangsungan hidup seluruh organisasi. Sementara IR cenderung sebagian besar dikelola oleh Departemen TI dan Keamanan Cyber. Seluruh organisasi secara aktif terlibat dalam perencanaan DR dan organisasi pemulihan. DRPT harus secara jelas mengidentifikasikan apakah suatu peristiwa diklasifikasikan sebagai insiden atau bencana dalam rencana DR. Ini penting karena penentuan rencana mana yang akan diaktifkan atau disediakan, apakah rencana IR diperlukan sama sekali. Hal ini dapat meningkatkan ketersediaan informasi dan mengurangi biaya pemulihan bencana. Buat strategi pemulihan bencana yang menyeluruh yang akan memastikan bahwa sistem dan fungsi dapat dipulihkan dengan cepat dan efektif setelah terjadi gangguan. Merugi rencana mengidentifikasikan kesenjangan perencanaan, sedangkan pelatih mempersiapkan personel pemulihan untuk aktivitas rencana. Kedua kegiatan meningkatkan efektivitas rencana dan kesiapan secara keseluruhan. Memastikan pemeliharaan rencana DR. Rencana tersebut harus menjadi dokumen hidup yang diperbaharui secara berkala agar tetap terkini dengan peningkatan sistem dan organisasi. Kedua yaitu klasifikasi bencana. Metode klasifikasi bencana adalah mengevakuasi jumlah kerusakan yang berpotensi ditimbulkan oleh bencana, biasanya dalam skala sedang, signifikan, atau kritis. Misalnya, bencana juga dapat diklasifikasikan berdasarkan asalnya seperti alam atau buatan manusia. Bahaya yang menyebabkan kondisi bencana ini biasanya mencakup peristiwa alam seperti angin topan, kekeringan, kelaparan, degradasi lingkungan, penggurunan, penggundulan hutan, serangan hama, dan penyebab buatan manusia seperti malware, peretas, karyawan yang tidak puas, dan masalah penyediaan layanan. Bencana yang terjadi dengan cepat dapat disebabkan oleh efek alam seperti gempa bumi, banjir, angin, badai, tornado, aliran lumpur, dan oleh efek buatan manusia seperti serangan penolakan layanan yang distribusikan secara besar-besaran atau tindakan terorisme terhadap terorisme dunia maya atau peretasan dan tindakan perang. Ketiga yaitu perencanaan bencana. Untuk merencanakan bencana, CPMT terlibat dalam skenario dan analisis dampak di sepanjang jalan, mengkategorikan tingkat ancaman yang ditimbulkan oleh setiap potensi bencana. Saat membuat skenario DR, memulai dengan aset terpenting. Organisasi harus melatih karyawan mereka untuk memastikan bahwa operasi dan rasa normal dapat dipulihkan. Selain itu, rencana DR harus diuji secara berkala agar tim DR dapat memimpin upaya pemulihan dengan cepat dan efisien. Elemen kunci yang harus dibangun oleh CPMT ke dalam rencana pemulihan bencana mencakup pendelegasian peran dan tanggung jawab yang jelas,
Setiap orang yang ditugaskan ke tim DR harus menyadari tugasnya selama bencana. Beberapa anggota tim mungkin bertanggung jawab untuk berkoordinasi dengan layanan lokal, seperti pemadam kebakaran, polisi, dan tenaga medis. Perlindungan data dan sistem berada di bawahnya ketika bencana mengancam kehidupan, kesehatan, atau kesejahteraan karyawan atau anggota masyarakat. Keempat, yaitu pemulihan bencana. Sumber daya yang dapat membantu dalam mempersiapkan beberapa bencana dan keadaan darurat yang paling umum. Redigov merekomendasikan rangkaian perangkat bisnis siap pakai yang mencakup versi khusus bahaya untuk gempa bumi, badai, banjir di daratan, pemadam listrik, serta angin kencang dan tornado. Toolkit ini menawarkan pemimpin bisnis panduan langkah demi langkah untuk membantu membangun kesiapsiagaan dalam suatu organisasi. Setiap toolkit berisi bagian berikut: identifikasi risiko, pengembangan rencana, ambil tindakan, dikenali, dan menginspirasi orang lain. Kit alat media sosial kesiapsiagaan darurat bisnis memiliki sejumlah pesan darurat berdasarkan yang dapat diadopsi atau diadaptasi oleh organisasi untuk membagikan di outlet media sosial. Sebagai agen federal AS, menteri yang dikembangkan tidak memiliki hak cipta dan dapat digunakan sebagaimana adanya atau dimodifikasi agar sesuai dengan kebutuhan organisasi. Redigov juga memberikan daftar rekomendasi yang harus ditinjau organisasi untuk memastikan kesiapan menghadapi keadaan darurat atau bencana. Redigov juga merekomendasikan penggunaan grafik untuk memperkuat pesan kesiapsiagaan darurat. Agar grafik kesiapsiagaan darurat bisnis yang tersedia dari perpustakaan media web FEMA di alamat yang ditujukan di sini yang dapat disertakan dalam komunitas internal, email, buletin, dan perencanaan pemulihan bencana organisasi. FEMA juga menyediakan video yang dapat digunakan untuk membantu organisasi bersiap menghadapi bencana. Staf program bisnis siap mempersiapkan ketahanan. Lanjut pada ringkasan week 5. Di sini dia ada 3 yang akan dibahas, yaitu yang pertama, perencanaan kelangsungan bisnis. Perencanaan kelangsungan bisnis atau BCP adalah tindakan yang diambil oleh manajemen senior untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan rencana dan tim kontinuitas BC. Rencana kelangsungan bisnis adalah rencana terdokumentasi yang menunjukkan upaya organisasi untuk melanjutkan fungsi kritis ketika organisasi di lokasi utama tidak layak. Perencanaan kesinambungan bisnis adalah elemen perencanaan kontingensi dan paling baik dilakukan dengan menggunakan metodologi formal. Pendekatan yang disajikan dan publikasi, khususnya 834 revisi 1 ini, panduan perencanaan kontingensi untuk sistem informasi federal, termasuk panduan untuk situasi yang membutuhkan kelangsungan bisnis. Pendekatan yang digunakan dalam dokumen tersebut diadaptasi untuk menggunakan kelangsungan bisnis. Langkah pertama dalam upaya kelangsungan bisnis adalah mengembangkan kebijakan. Langkah kedua adalah mengembangkan rencana. Pendekatan CP yang direkomendasikan MIST dapat disesuaikan dengan model 8 langkah untuk program kesinambungan bisnis. Dimulai dengan membentuk tim kelangsungan bisnis. Ketiga, mengembangkan pernyataan kebijakan perencanaan BC. Ini adalah kebijakan organisasi formal yang memberikan wewenang dan panduan yang diperlukan untuk mengembangkan rencana kesinambungan yang efektif. Informasi yang terkandung dalam dia dapat membantu mengidentifikasikan dan memprioritaskan fungsi dan sistem operasional penting dan sumber daya yang mereka butuhkan untuk tujuan kelangsungan bisnis, sehingga lebih mudah untuk memahami fungsi dan sistem apa yang perlu dibangun kembali di tempat lain jika terjadi sebuah bencana. Persyaratan sumber daya organisasi dapat mengalokasikan sumber daya khusus untuk pembangunan dan implementasi rencana BC. Persyaratan pelatihan, bagian ini menerapkan persyaratan pelatihan untuk berbagai kelompok karyawan. Tinjauan dapat digabungkan dengan pengujian berkala dari rencana BC seperti pembicaraan selama diskusi yang dihasilkan
mencakup area untuk perbaikan rencana. Dan yang terakhir yaitu pertimbangan khusus dalam situasi ekstrim pemulihan bencana dan rencana kelangsungan bisnis tempat tindih. Kedua yaitu waktu dan urutan keseimbangan bisnis. Komponen berperan pada waktu tertentu dalam kehidupan suatu insiden atau bencana. Setelah bencana terjadi, langkah pertama seperti yang ditunjukkan sebelumnya adalah memanajemen sampai pada kesimpulan bahwa rencana pemulihan bencana harus diaktifkan. Fasilitas, teknologi, dan sumber daya organisasi lainnya tidak diperiksa sampai setelah ancaman bencana selesai, baik alami maupun buatan manusia. Perencanaan pemulihan bencana yang baik termasuk memberitahu karyawan untuk berlindung di tempat atau mencari perlindungan yang aman. Bagian dari rencana BC adalah untuk menentukan fungsi bisnis penting mana yang akan didirikan di lokasi alternatif yang dapat didukung oleh karyawan yang bekerja dari rumah dan yang perlu ditunda sampai setelah organisasi sepenuhnya. Langkah-langkah yang diambil dalam analisis dampak bisnis akan membantu organisasi menentukan fungsi penting mana yang akan dibutuhkan selama periode sementara dan karyawan serta sumber daya lain mana yang diperlukan untuk mendukung fungsi ini. Ketiga yaitu manajemen krisis. Manajemen krisis atau CM adalah serangkaian upaya perencanaan atau persiapan organisasi untuk menangani potensi cedera manusia, trauma emosional, dan hilangnya nyawa akibat bencana. Sementara beberapa organisasi memasukkan manajemen krisis sebagai bagian dari rencana DR, perlindungan kehidupan manusia dan citra organisasi merupakan prioritas tinggi, sehingga mungkin layak mendapatkan komite kebijakan dan rencananya sendiri. Dengan demikian, organisasi harus membentuk tim perencanaan manajemen krisis (CPMT) yang kemudian mengorganisir tim respon manajemen krisis (CMRT), tim tangkap pemulihan bencana yang sesuai bekerja sama dengan CMRT untuk memastikan komunikasi yang lengkap dan tepat waktu selama bencana. Fungsi dari sistem adalah kemampuan untuk melakukan pelacakan personal atau jumlah karyawan yang disebutkan sebelumnya. Setelah seorang karyawan menerima pemberitahuan dari sistem jenis ini, mereka dapat merespon dengan memberitahu organisasi bahwa mereka telah menerima pesan dan bahwa mereka baik-baik saja. Setelah keadaan darurat berlalu, sistem dapat mengirimkan pesan yang jelas, memberitahu semua orang bahwa aman untuk kembali bekerja atau kembali ke kehidupan mereka. CPMT harus merencanakan pendekatan untuk merilis informasi, dan bahkan mungkin harus menyiapkan skrip boilerplate untuk siaran pers. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.